Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Azahara dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 23210028 pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Saya dari Universitas Bina Bangsa Getsempena. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fungsional dan non-fungsional. Pada landasan teori, kita akan menyelesaikan permasalahan pada sistem absensi dan reimbursement. Baik teman-teman, pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Perusahaan mengalami sejumlah permasalahan terkait dengan sistem absensi dan reimbursement yang digunakan saat ini. Karyawan mengeluhkan antrian absensi yang menggunakan sidik jari karena sering mengalami kegagalan dalam input. Manajemen kesulitan dalam menangani pengajuan izin melalui WhatsApp dan proses reimbursement yang manual memperlambat kerja. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan menghendaki adanya sistem baru yang terintegrasi untuk menyelesaikan masalah ini. Berikut adalah rancangan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk sistem tersebut. Lalu teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional mengacu pada fitur-fitur utama yang harus ada dalam sistem baru agar permasalahan yang ada dapat diatasi dengan baik. Poin pertama yaitu kebutuhan fungsional sistem absensi. Yang pertama, ada implementasi absensi otomatis menggunakan teknologi pengenalan wajah atau RFID. Sistem absensi baru harus menggunakan teknologi modern seperti pengenalan wajah untuk mencatat kehadiran. Ini mengurangi antrian panjang dan meminimalkan kegagalan input yang sering terjadi dengan sistem sidik jari. Yang kedua, ada integrasi absensi ke sistem kehadiran yang tersentralisasi. Sistem absensi harus terhubung ke sistem manajemen kehadiran yang terpusat. Data absensi akan tercatat secara real time, memudahkan HR untuk manajemen dalam memantau kehadiran karyawan. Yang ketiga, ada pembuatan laporan kehadiran otomatis, yaitu sistem harus dapat menghasilkan laporan absensi secara otomatis dalam format harian, mingguan, dan bulanan. Ini mengurangi beban administratif untuk memudahkan evaluasi kehadiran karyawan. Lalu poin kedua, ada kebutuhan fungsional sistem permohonan izin tidak hadir. Yang pertama, ada portal atau aplikasi pengajuan izin karyawan, yaitu sistem baru harus menyediakan portal atau aplikasi untuk karyawan mengajukan izin tidak hadir secara online, menggantikan pengguna WhatsApp yang tidak terstruktur. Yang kedua, ada notifikasi otomatis untuk manajer. Ketika karyawan mengajukan izin, manajer akan menerima notifikasi otomatis, memastikan pengajuan izin tidak terlewat dan dapat diproses dengan cepat. Yang ketiga, ada pengarsipan permohonan izin secara digital. Semua permohonan izin akan diarsipkan secara digital, memudahkan manajemen dalam melacak riwayat pengajuan izin setiap karyawan. Lalu poin ketiga teman-teman, ada kebutuhan fungsional sistem reimbursement. 1. Pengajuan reimbursement secara digital. Sistem reimbursement harus memungkinkan karyawan mengajukan klaim secara digital dengan mengunggah bukti pengeluaran dan mengisi formulir klaim secara online. Yang kedua, proses verifikasi dan persetujuan otomatis, yaitu setelah pengajuan, klaim harus otomatis diverifikasi oleh manajemen atau bagian keuangan untuk mempercepat proses. Yang ketiga, ada penyimpanan riwayat reimbursement secara otomatis, yaitu setiap klaim akan disimpan dalam sistem, memudahkan pelacakan status klaim dan riwayat pengajuan. Lalu poin keempat teman-teman, ada kebutuhan fungsional sistem terintegrasi, yaitu integrasi antara sistem absensi, izin, dan reimbursement. Sistem harus mengintegrasikan modul absensi, pengajuan izin, dan reimbursement agar semua data dapat diakses dari satu platform. Yang kedua, ada sistem single sign-on atau singkatan dari SSO, yaitu sistem harus mendukung fitur single sign-on atau singkatan dari SSO, sehingga pengguna hanya perlu login sekali untuk mengakses semua fitur.
Baik teman-teman, demikian kita masuk ke pembahasan kebutuhan non-fungsional, yaitu ada keamanan sistem. Yang pertama, penggunaan autentikasi dua faktor atau Two Factor Authentication 2FA. Sistem harus dilengkapi dengan autentikasi dua faktor untuk melindungi data sensitif seperti informasi absensi dan pengajuan reimbursement. Yang kedua ada enkripsi data, yaitu semua data harus dienkripsi saat disimpan dan ditransfer untuk mencegah akses tidak sah. Yang kedua ada kinerja sistem. Yang pertama, waktu respons cepat, yaitu sistem harus memiliki waktu respon cepat agar karyawan dapat mengakses dan menggunakan sistem tanpa penundaan, terutama saat jam kerja puncak. Yang kedua, dukungan skalabilitas. Sistem harus mampu di-upgrade sering dengan pertambahan jumlah pengguna dan volume data tanpa mengorbankan kinerja. Lalu berikutnya ada kemudahan penggunaan atau usability. Yang pertama, antarmuka pengguna yang intuitif. Antarmuka sistem harus mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang tanpa memerlukan perhatian intensif. Yang kedua ada akses multiplatform. Sistem harus bisa diakses dari berbagai perangkat, termasuk desktop, laptop, dan smartphone untuk mendukung fleksibilitas penggunaan. Lalu ada juga reliabilitas sistem. Yang pertama, ketersediaan sistem yang tinggi, yaitu sistem harus dirancang agar selalu tersedia dan minim downtime, terutama saat jam kerja perusahaan. Yang kedua, ada juga pemeliharaan sistem, yaitu kemudahan pemeliharaan dan pembaruan. Sistem harus mudah diperbarui dan dipelihara oleh tim IT perusahaan agar fitur-fitur baru atau pembaruan keamanan dapat diterapkan dengan cepat. Dengan memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional ini, perusahaan dapat membangun sistem yang terintegrasi, efektif, aman, dan mudah digunakan, sehingga mengatasi masalah absensi, izin, dan reimbursement secara efisien. Baik teman-teman, terima kasih telah menyimak. Sekian penjelasan saya tentang kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.